Assalamualaikum, perkenalkan nama aku Jusdila Pitaloka dengan NIM 2203102162 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester dengan mata kuliah Statistik Bisnis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Win Julianti, SE, SPD, SMAK. Berikut presentasi saya dalam ujian akhir semester 2. Jawaban nomor 1. Statistik bisnis yaitu segala hal yang mencangkup pengelolaan data yang dapat membantu pengambilan kebijakan yang baik dalam dunia bisnis seperti melalui analisis, financial, auditing, operasi, termasuk halnya peningkatan jasa dan penelitian. Fungsi statistik ada dua, yaitu yang pertama, fungsi deskriptif. Statistik dapat memberikan keterangan ataupun penjelasan deskriptif terkait data dari suatu peristiwa yang telah dikumpulkan melalui berbagai proses pengumpulan data dengan penelitian. Yang kedua, yaitu fungsi statistik dapat dijadikan sebagaimana estimasi atau hipotesis yang mana kemudian dijadikan landasan dalam prediksi suatu hal berdasarkan atas peristiwa, gejala, dan data. Jawaban yang kedua, pemasaran lebih bersifat personal. Pemasaran yang dipersonalisasi adalah teknik yang sangat populer di kalangan pemasaran karena membantu mereka memahami pelanggan mereka dengan baik. Statistik keuangan yaitu hubungan informasi akuntansi dalam sistem statistik makroekonomi yang digunakan dengan kebijakan fiskal. Statistik produksi yaitu kumpulan angka-angka yang menerapkan tentang biaya-biaya produksi. Jawaban yang ketiga, statistik deskriptif adalah memberikan informasi mengenai data yang dipunyai dan sama sekali tidak menarik inferensia atau kesimpulan apapun tentang gugus induknya yang lebih besar. Contoh penerapannya. Statistik deskriptif yaitu menghitung IPK untuk bisa mengetahui IPK mahasiswa pihak kampus terlebih dahulu, mengumpulkan data poin yang telah dibuat melalui banyak pilihan nilai kelas dan ujian, kemudian poin data tersebut mengambil rata-rata dan menyajikan gambaran umum tentang perform akademik mahasiswa. Statistik inferensial adalah metode penelitian yang datanya diambil dari kelompok kecil maupun sampel atau induknya, digunakan penarikan kesimpulan atau kumpulan data induknya atau populasi. Contoh dari statistik yaitu selanjutnya nomor 4, data kuantitatif adalah data yang bisa diukur, diberi nilai numerik, dan dihitung. Data ini cocok digunakan untuk analisis statistik dan kuantitatif sendiri, bisa berupa continuous data atau discrete data. Selanjutnya data kualitatif, yaitu suatu informasi tentang objek atau subjek yang tidak dapat dihitung dengan angka, namun bisa dilihat atau dirasakan. Data ini biasanya dikumpulkan melalui teks, gambar, audio, hingga video. Contohnya, data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori, data komentar customer terhadap suatu produk, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Selanjutnya jawaban nomor 5, yaitu data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Contohnya yaitu dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Sedangkan data sekunder sebalikannya, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari primer dan dikembangkan kembali oleh para penelitian. Biasanya data-data ini berupa diagram, grafik, atau tabel, sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Selanjutnya, jawaban nomor ke-6 yaitu
Nilai nominal adalah nilai uang yang tertera pada mata uang atau instrumen keuangan lainnya. Nilai ini sangat mudah diketahui karena hanya perlu melihat angka yang ada. Misalnya, pada uang yang tertulis 500 dan 1000, keduanya memiliki nilai nominal yang masing-masing ada 500 dan 1000. Meski keduanya memiliki biaya produksi dan bahan yang sama, tetapi tetap saja nilai nominalnya berbeda. Data ordinal adalah data di mana objek atau kategori disusun dalam urutan tertentu berdasarkan tingkat besarnya, mulai dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya. Namun, rentang atau jarak antar nilai tidak harus sama. Contoh data ordinal yaitu jenis data yang menggunakan label variabel untuk menyatakan perbandingan suatu data dengan tanpa memiliki nilai intrinsik di dalam data tersebut. Label variabel ini seperti sangat puas atau puas dan tidak puas. Selanjutnya interval. Interval yaitu jarak antara nada yang satu ke nada yang lain yang diukur tinggi rendahnya. Contohnya yaitu misal dari nada do ke do kedua sekon, yaitu interval nada dari nada satu ke nada kedua di atas atau di bawahnya. Misal nada do ke re ketiga, yaitu interval nada dari nada satu ke nada ketiga. Misal nada do ke mi. Selanjutnya, rasio adalah perbandingan ukuran dari dua atau lebih dari hal yang berbeda. Sebagaimana contohnya yaitu adonan kue dibuat dengan komposisi 5 butir telur dengan 100 gram tepung terigu. Dengan kata lain, adonan kue tersebut dibuat dengan rasio 5 butir telur 1 gram tepung. Selanjutnya, jawaban nomor 7 yaitu populasi adalah keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti atau Nur Salam 2003. Sampel adalah sebagian untuk diambil dari keseluruhan objek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi atau Suekidijo. Selanjutnya, jawaban nomor 8 yaitu pengertian observasi, yaitu memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Selanjutnya, kuesioner penelitian merupakan wawancara tertulis tanpa tatap muka langsung untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Karena tak perlu tatap muka, Anda bisa mengirim kuesioner penelitian kepada sejumlah orang menggunakan pesan dan media lainnya. Selanjutnya, dokumentasi adalah sebuah catatan kejadian yang terjadi di masa lalu. Bentuknya bisa berupa dokumen, tulisan, gambar, atau melalui karya yang dibuat oleh orang lain. Seperti contohnya, dari seorang, gambar, sketsa, biografi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tes merupakan sekumpulan pertanyaan yang harus dijawab atau sekumpulan tugas yang harus dikerjakan oleh seseorang untuk dapat mengetahui atau mengungkapkan sejauh mana penguasaannya terhadap suatu bahan kajian. Selanjutnya, jawaban nomor 9. Hipotesis merupakan pernyataan tentang keterkaitan antara variabel-variabel atau hubungan atau perbedaan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis ini adalah dugaan sementara atau asumsi sementara terhadap pertanyaan yang muncul dalam sebuah penelitian. Contohnya, seorang penelitian ingin mengetahui fenomena yang muncul pada gaya hidup anak remaja saat ini. Mean adalah rata-rata suatu data. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam satuan. Median adalah nilai tengah suatu data setelah data diurutkan. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Audio Jungle.